Baik, kami kasih kesempatan berikut kepada Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Keuangan, dan terakhir Kepala Bappenas. Terima kasih Bapak Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak-Bapak Menteri, Dirut BPJS, Biro Pusat Statistik, serta pengawas kami, Komisi 9, dan juga rekan-rekan dari Komisi 8, Komisi 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin karena sebagian sudah dibicarakan tadi oleh teman-teman, kita langsung ke halaman 6 saja, bisa langsung ke halaman 6. Nah, Bapak Ibu, karena isunya mengenai cuci darah, ini adalah jumlah pasien cuci darah di Indonesia. Totalnya ada 200 ribuan. Ya. Setiap tahunnya bertambah 60 ribu yang baru, kemudian yang dari tahun sebelumnya ini ada sekitar 120 ribuan. Ya. Ini jumlahnya 200 ribuan. Dan memang pasien cuci darah ini seminggu bisa 2-3 kali harus cuci darah di rumah sakit. Kalau dia miss, itu bisa fatal dalam waktu 1-3 minggu. Jadi contohnya waktu kemarin kita bencana di Aceh, ini layanan ini yang kita fokuskan untuk bisa dihidupkan kembali. Karena kalau sampai dia lewat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu wafat. Ya, wafat. Nah, bisa mundur ke satu halaman sebelumnya. Jadi yang ramai itu dengan PBI adalah cuci darah. Sebenarnya ada lagi yang lain yang mirip juga dengan cuci darah Bapak Ibu. Contohnya misalnya kanker. Kanker itu ada layanan yang namanya kemoterapi, Bapak Ibu juga pasti sudah pernah dengar. Itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Ada yang namanya radioterapi, itu dilakukan kalau sedang siklusnya 5 kali seminggu. Itu sama Bapak Ibu, kalau itu berhenti, itu wafat. Ada juga misalnya penyakit jantung, itu penyakit jantung kita sama-sama tahu harus minum obat setiap hari. Kalau itu dia berhentikan, itu juga wafat. Ya, yang lebih sedih misalnya thalassemia, itu untuk anak-anak yang kena thalassemia. Itu harus diinfus, harus cuci darah juga anak-anak itu. Kalau kemudian mereka miss, wafat. Jadi selain yang gagal ginjal, sebenarnya kami ingin ajukan dari sisi Kemenkes, ini penyakit-penyakit lainnya. Data ini sama seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Ali Gufron. Jadi Bapak Ibu dari 200 ribu, tadi saya lupa sampaikan di depan, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12 ribu. Jadi kita sudah lihat datanya, dari 200 ribu pasien cuci darah, kemudian ada perubahan 11 juta tadi, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12.262. Ya. Sehingga inilah yang ramai kemarin di publik. Ya, ramai kemarin di publik. Tapi kita perlu tekankan, ada yang belum ramai atau tidak ramai ke publik. Yaitu yang sisanya, yang 110 ribu lain. Padahal resiko mereka sama. Kalau ini berhenti, ini menyebabkan kematian. Oleh karena itu cat kami yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya, usulan kami bisa ke halaman 7, ini Bapak Ibu. Nomor 1, untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk 3 bulan ke depan, layanan katastropik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi. Jadi kalau maksudnya otomatis itu tidak, ini usulan Pak, ini usulan. Jadi kalau otomatis saja tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tapi oleh pemerintah langsung direaktivasi sehingga tidak ada berhenti atau keraguan-raguan baik rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemenkos. Dan kalau ditanya biayanya berapa Bapak Ibu, kan tadi 120 ribu. Kalau kali 42 ribu PBI sebulan paling 5 miliar Bapak Ibu. Jadi kita minta kalau bisa ya 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar. Ya. Kemudian yang kedua, kita memahami tadi benar sekali Kemensos dan BPS bilang bahwa tujuan ini kan yang mampu harusnya tidak bayar, tapi yang tidak mampu harusnya kita layani dengan baik. Sehingga dalam 3 bulan ini, kenapa kita usulannya ini sebentar saja, 3 bulan ini benar-benar divalidasi kembali.
Ini bisa BPS, bisa dengan Pemda dan Kemensos memvalidasi. Benar nggak sih ini miskin atau tidak? Kalau saya sebagai pernah bankir bilang, ya dilihat kalau Pak dia masuk PBI tapi punya kartu kredit limit 20 juta, ya udah pasti kan nggak harusnya PBI. Atau dia PBI tapi listriknya 2.200, ya harusnya tidak PBI. Dengan demikian dalam 3 bulan ini terjadi kejelasan dan bisa dikomunikasikan ke masyarakat yang terdampak bahwa hey, kita ingin mengalihkan uangnya benar-benar subsidi yang tidak mampu. Di catatan DTSN Bapak Ibu termasuk yang punya kartu kredit, ya kategori mampu harusnya tidak menerima. Kemudian usulan yang ketiga adalah kita juga mengeluarkan SK Kemensos, Pak Mensos saya bilang, karena SK Kemensos itu bisa keluarnya tanggal 25-26, berlaku bulan berikutnya. Akibatnya BPJS tidak memiliki waktu cukup untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa statusnya berubah. Ini kita minta, mohon usulan kami adalah SK Kemenkos itu berlaku 2 bulan berikutnya. Ini biasanya nanti jadi objek audit BPK karena ada 1 bulan selisih tuh. Oh ini 1 bulan selisih ini ada yang meninggal, ada yang apa. Nah itu yang nanti kita butuh waktu untuk bicara dengan BPK agar kebijakan ini tidak menjadi salah di sisi keuangan, karena ini dibutuhkan untuk masyarakat, karena masyarakat kan perlu dikomunikasikan. Nah ini yang perlu kita rekonsiliasi dengan BPK. Kemudian yang keempat itu hanya mengingatkan saja ke kita semua bahwa ada batas kuota yang ada di Undang-Undang 96,8. Jadi pada saat kita reaktivasi ulang PBI, memang Kementerian Sosial itu dibatasi oleh undang-undang tidak boleh melebihi 96,8 jiwa. Jadi demikian usulan kami Pak. Jadi nomor 1 kalau bisa ada reaktivasi otomatis sementara 3 bulan oleh SK Kemenkos. Yang nomor 2, dalam masa 3 bulan ini dilakukan pemutakhiran desil secara terbuka dengan masyarakat oleh BPS, Pemda, BPJS dan Kemenkos. Dan yang nomor 3, agar SK Kemenkos ini berlaku 2 bulan. Yang ini memerlukan koordinasi dengan BPK agar tidak dilihat salah Kemensos dan Kementerian Kesehatan kalau ini berlakunya 2 bulan, agar BPJS memiliki waktu cukup untuk mengkomunikasikan masyarakat sehingga tidak terulang kembali keramaian seperti ini. Dan yang keempat adalah catatan saja bahwa memang ada batasan di Undang-Undang PBI itu 96,8 juta jiwa. Demikian dari kami Bapak Wakil Ketua, analisa permasalahan dan usulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut dengan Menteri Keuangan, kemudian Bappenas, baru saya akan kasih kesempatan kepada rekan-rekan dari Komisi 11, 8, dan 9. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.